Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. How are you today? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan jika ada kita yang sakit, kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pada pagi hari ini Pak Yahid bisa menyapa teman-teman kembali melalui video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di materi pecahan di pertemuan kelima, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita awali dengan membaca doa ya teman-teman. Ingat bacaan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar ada dua materi, yaitu pecahan menjadi persen, mengubah bentuk pecahan menjadi persen, dan yang kedua adalah mengubah persen menjadi pecahan. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, silakan teman-teman atur posisi tempat duduk yang nyaman, siapkan alat tulisnya, ya, pensil, penghapus, buku tulisnya, dan jika dalam video ini ada informasi-informasi penting, silakan di pause dan dicatat ya. Nah, teman-teman, pernah nggak teman-teman melihat persen, bentuk persen dalam kehidupan sehari-hari? Pasti pernah kan? Nah, pasti ada yang seperti ini. Ada sel. Nah, kita sekarang dalam keadaan pandemi, banyak menurut kita untuk berbelanja secara online ya teman-teman ya. Baik yang belanja makanan online, barang, pakaian, ataupun yang lain-lainnya. Nah, dalam bentuk diskon-diskonan ya, biasanya ada bentuknya bisa diskon 60%, diskon 10%, 50%. Nah, semakin banyaknya diskon yang tertera di situ, maka semakin banyak potongannya ya teman-teman ya. Nah, pasti banyak ya, termasuk dengan Pai sendiri sering berburu diskon ya, Insya Allah. Nah, ini adalah bentuk persen dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Namun ternyata persen ini juga sudah digunakan dalam syariat Islam. Nah teman-teman, yaitu tentang zakat. Nah, zakat itu biasanya kalau kita membayarkan di hari di bulan Ramadan ya teman-teman, menjelang Idul Fitri. Nah, yaitu zakat fitrah ya teman-teman, yang biasanya dalam bentuk beras, atau biasanya juga teman-teman ada yang mengganti dengan uang. Nah, tapi ada juga teman-teman itu namanya adalah zakat mal, ya, atau zakat harta. Nah, zakat mal, zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, ternyata zakat itu selain fitrah ada juga zakat mal. Besarnya itu adalah sekitar 2,5% teman-teman ya, 2,5%. Jadi nanti teman-teman sudah bekerja dan memiliki penghasilan, dan di mana penghasilan tersebut atau harta yang dimiliki teman-teman sudah mencapai ketentuannya, jangan lupa untuk membayar zakat ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang persen. Apa itu persen? Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen seperti ini ya, untuk lambangnya. Itu ada garis miring dan 0 atas dan 0 bawah. Nah, misalkan ada 8%, itu artinya 8/100 teman-teman. Dan bilangan yang belakang ini dibacanya persen. Jadi kalau 8 ada angka seperti ini, kita bacanya adalah 8%. 25% artinya 25/100. Berarti ini persen ini kita rubah ke bentuk pecahan. Nah, dan 25/100 ini kita sederhanain menjadi 1/4. Kenapa aku bisa seperti itu? Karena masing-masing kita bagi dengan
25. Ini bagi dengan 25. Lihat teman-teman. Nah, sekarang kita akan berlatih mengubah pecahan menjadi bentuk persen, ya. Ada dua cara di sini teman-teman. Cara pertama ialah mengubah penyebutnya menjadi 100. Di sini ada pecahan pertama 3/5. Ya, 3/5 ini kita rubah menjadi penyebutnya yang 5 ini menjadi 100. Jadi caranya adalah 3/5 dikali, ya, atas bawahnya dengan angka yang sama, yang dimana 5 ini setelah dikali menjadi 100. Nah, kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa menggunakan pembagian. 100 dibagi 5, 10 bagi 5 adalah 2, 2 kali 5, 10, kita kurangin, 10 kurang 10, 0. Karena di bawah ini sudah 0, masih ada sisa 0, maka sisa 0 ini pindah ke atas, ke belakang 2, jadi 20. Maka 5-nya dikali 20, jadi 100. Jika di bawah dikali 20, atas juga dikali 20. Sehingga kita kalikan yang atasnya, 3 dikali 2 itu 6, tambah 0-nya, nah jadi 60. 60/100, maka sudah kita pastikan menjadi 60%. Jadi kalau di atas, di bawahnya ini penyebutnya sudah 100, sudah menjadi bentuk persen, ya. Kalau misalkan gini, 75/100, wah berarti 75%. Itu dengan angka yang lainnya. Sekarang 15/20. 15/20. Berarti kalau kita menggunakan cara ini, penyebutnya menjadi 100, berarti kita harus mengalihkan penyebutnya yang 20 ini menjadi 100. Nah, berapa? Iya, betul sekali. 5 ya teman-teman ya, kebalikan yang di atas. 5. 20 dikali 5, 100. Maka jika bawah kali 5, atas juga dikali 5. Jadi harus adil. Atas dan bawah, ambil nada penyebut harus dikali dengan angka yang sama. Sekarang kita hitung 15 kali 5 teman-teman. Ya, gunakan perkalian susun. 5 kali 5 adalah 25, tulis 5 di belakang, 2 menyimpan di atas angka 1. 1 kali 5, 5 ditambah 2 jadi 7. Ini berapa? 75. Maka 75/100 jadi 75%. Nah, gampang bukan? Gampang. Nah, untuk memudahkan nih Pak Isid punya tips nih ya. Teman-teman boleh catat tips merubah penyebut menjadi 100. Jika penyebut adalah bilangan-bilangan berikut, maka akan memudahkan mengubahnya menjadi 100. Silakan dihafal ya. Ada apa saja? Jika penyebutnya 2 dan 50 ya, berarti kalau 2 itu dikali 50 ataupun sebaliknya. Jika penyebutnya 4 dikali 25 atau sebaliknya. Jika penyebutnya 5 dikali 50, jika penyebutnya 8 dikali 12,5, jika penyebutnya 10 dikali 10 ya. Jadi kalau teman-teman silakan di screenshot dan catat di buku tulisnya. Jika menemukan penyebut dengan angka ini, teman-teman bisa mengubahnya dengan cepat dan mudah. Kalau tadi cara pertama mengubah penyebutnya menjadi 100 ya. Cara yang kedua adalah mengalihkan langsung dengan 100%. Ya. Hal ini biasanya dilakukan jika penyebutnya itu tidak bisa dijadikan angka 100. Contoh, 3/6. 6 itu tidak bisa dijadikan 100. Dia harus pakai koma-koma banyak panjang gitu ya. Dan 100 tidak bisa dibagi 6 juga. Maka caranya kita menggunakan langsung dikali dengan 100%. Contohnya seperti ini. 3/6 dikali 100%. Ya. Terus caranya adalah 3-nya kita kalikan dengan 100 dulu. Kita kali. Ya, kita ke belakang nih. Dikali ke sini dulu. Jadi 3 kali 100 jadi 300 per bawahnya 6.
Jadi setelah ini dikali, kemudian 100-nya, hasil kalinya itu kita bagi dengan 6. Nah, berarti 300 dibagi 6. Kita bisa menggunakan pembagian susun. 30 dibagi 6 adalah 5. 5 kali 6, 30. Kita kurangin, 30 kurangin 30, 0. 0 yang di belakang kita pindahkan ke belakang angka 5. Jadi 50 hasilnya ya. Hasil pembagian 300 bagi 6 adalah 50. Jadi bentuk persennya dari 3/6 adalah 50%. Seperti itu teman-teman. Ada juga yang nomor 2. Caranya sama, yaitu 3/7 kita kali 100%. Kita kalikan dulu, 3-nya dikali 100, jadi 300. Setelah itu hasil perkaliannya kita bagi, ya, dari 300 dibagi 7. Kita menggunakan pembagian susun. Nah, buat teman-teman harus sudah bisa ya menggunakan pembagian susun. Jika ada yang masih kesulitan, yuk kita belajar. Bisa dengan cara menghubungi Bapak Ibu gurunya ya. Nanti insya Allah akan diajarin. Kenapa? Karena ini salah satu kemampuan yang harus sudah dikuasai oleh teman-teman. 30 dibagi 7. Berarti 7 kali berapa yang mendekati 30? Berapa? Iya, betul sekali. Dikali 4. Kenapa? Karena 4 kali 7 adalah 28. Kita kurangin. 30 kurangin 28 adalah 2. Kemudian 0 yang di belakang kita turunkan jadi 20. 20 dibagi 7. Atau 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 20? Betul sekali, 2. Karena apa? Karena 7 dikali 2 adalah 14. Kita kurangin, 20 dikurangin 14 adalah 6. Nah, 6 ini masih ada sisa nih. Nah, berarti nih kita belajar kembali tentang desimal kemarin ya. Jika 6 nih mau dibagi 7, di atasnya udah nggak ada yang diturunkan lagi, maka atasnya kita kasih koma. Setelah ada kasih koma, maka di bawahnya boleh dikasih 0. Jadi 60. 60 dibagi 7. Atau 7 kali berapa? Mendekati 60. Betul sekali. Kali 5. Betul. 5 dikali, 5 lagi. 8 maksud Pak Yasid ya. 8. 8 dikali 7 adalah 56. Kita kurangin lagi. 60 kurangin 56 adalah 4. Oh, udah nggak muat 4 di sini ya. Kemudian 4 dibagi 7, maka dikasih 0 lagi di sininya. Atasnya kasih koma lagi nggak? Nggak, cukup 1 kali saja ya. 40 dibagi 7, atau 7 kali berapa mendekati 40? 5. 5 kali 7, 35, dikurangin 40 kurangin 35 adalah 5. Nah, dan seterusnya masih panjang. Jadi kita cukup 2 angka di belakang koma. Jadi bentuknya adalah 300 dibagi 7 adalah 42,85. Kalau jadikan persen berarti 3/7 itu adalah 42,85%. Seperti itu ya teman-teman. Itu adalah bentuk persen dengan cara langsung dikalikan dengan 100. Kira-kira menurut teman-teman lebih mudah yang mana ya? Cara satu atau cara kedua? Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar tentang yaitu mengubah persen menjadi bentuk pecahan atau kebalikan dari bentuk yang sebelumnya. Caranya sangat gampang sekali. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian menyederhanakan. Nah, biasanya kemungkinan kayaknya sedikit kesulitannya disederhanakan nih. Nah, kalau mengubah ke pecahan aja sih gampang. 25%, maka jadi 25/100. 40% jadi 40/100. 72% jadi 72/100. Nah, tinggal menyederhanakannya nih. Nah, di sini Pak Isid punya tipsnya teman-teman. Kalau tadi tipsnya di mengubah pecahan menjadi persen, kita harus mencari tahu bilangan-bilangan yang bisa dikali berapa saja yang hasilnya 100. Berarti kalau mengubah persen menjadi pecahan dan menyederhanakan, kebalikannya. Kita harus tahu 100 itu bisa dibagi oleh angka berapa saja.
yaitu angka 2, 4, 5, 8, 10, 50, 25, 20, 12,5, dan 10. Ini buat teman-teman catat ya. Sudah? Berarti teman-teman bisa melihat ke sebelah sini. Nah, di sini kita cari 25/100. Tadi teman-teman lihat nggak? Ada nggak 100 itu bisa dibagi 25? Ada ya, yaitu 4 hasilnya. Maka berarti kita bagi dengan 25 di sini. Karena atasnya 25 bisa dibagi 25 juga. Ya. 25 bagi 25. 100 bagi 25 tadi berapa? 4. Jadi hasilnya 1/4. Selesai. Oke. Gampang bukan? Gampang ya. Selanjutnya 40/100. Nah, jika ada 0 dan 0, itu ada cara gampang banget nih teman-teman. Kalau dulu Pak Is diajarin namanya adalah mengeliminasi nolnya atau namanya coret. Tapi harus adil. Jika atasnya dicoret nolnya 1, bawah coret nolnya 1. Maka setelah dicoret nolnya 1, masing-masing berubah menjadi 4/10. Nah, 40/100 menjadi 4/10. 4/10 ini masih bisa disederhanakan nggak ya? Iya, betul sekali, masih bisa, yaitu dibagi 2 masing-masing ya. Karena apa? Karena 4 dan 10 itu bilangan genap, dan bilangan genap itu pasti bisa dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 itu 2, 10 dibagi 2, 5. 2/5 sudah bentuk paling sederhana. 72/100. Nah, ini kira-kira kita bagi angka berapa ya teman-teman? Kalau teman-teman ada merasa bingung, teman-teman bisa mulai dengan angka yang paling kecil. Tadi Pak Is bilang bahwa bilangan genap dapat dibagi 2. Nah, berarti kalau teman-teman menemukan seperti ini, teman-teman bisa mulai dari angka pembagian yang paling kecil dulu. Bagi 2 ya. 100 dibagi 2 tadi berapa teman-teman? 50, betul sekali. 72 dibagi 2, kita menggunakan pembagian susun. Nah, kita sering membagi kayak gini ya teman-teman ya, biar makin lancar. 2 kali berapa mendekati 7? Kali 3. 3 kali 2, 6. Kita kurangin, 7 kurangin 6, 1. 2-nya diturunkan jadi 12. 12 dibagi 2, 6. 6 kali 2, 12. Hasilnya 0, betul. 36. Nah, 36/50. Masih bisa lagi nggak ya? Betul, masih bisa lagi. Kenapa? Karena 6 dan 0 belakangnya adalah bilangan genap. 36 dan 50 adalah bilangan genap. Kita bagi lagi dengan 2. 50 dibagi 2. Kita hitung 50 dibagi 2. 2 kali berapa mendekati 5? Kali 2. 2 kali 2, 4. Kita kurangin. 5 kurang 4, 1. 0-nya diturunkan. 10 dibagi 2 itu 5. 5 kali 2, 10. 0. Betul, 25. Selanjutnya 36 dibagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 3? Kali 1. 1 kali 2, 2. Kita kurangin, 3 kurang 2, 1. 6-nya diturunkan. 6 dibagi 2, 8. 8 kali 2, 16. Kita kurangin 0. Jadi jawabannya 18. 18/25. Masih bisa nggak ya disederhanakan? Kita cek. 5 ini bilangan ganjil, 8 bilangan genap. Berarti nggak bisa dibagi 2. 25 hanya bisa dibagi 5. Dan 18 tidak bisa dibagi 5. Berarti sudah selesai. Bentuk paling sederhana dari 72% menjadi bentuk pecahan adalah 18/25. Ini tadi tipsnya, betul kan? Dan alhamdulillah sudah selesai untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, Pak Is mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada teman-teman masih ada yang masih kurang paham, jangan ragu untuk bertanya kepada Bapak Ibu Guru.
Sekian, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, ini belum berangkat sekolah. Maafin kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.